pemikiran Walada. Nama saya Gabriel Jonathan Hendiko. Nama saya Livia Tanjung. Lalu saya Regina Foxin. Sekarang kelompok kami akan menjelaskan tentang penilaian kinerja karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Definisi penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah sebuah proses di mana perusahaan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja individu setiap pekerjaannya. Tujuan penilaian kinerja: 1. Membuat keputusan dalam manajemen SDM seperti promosi, transfer, dan pemecatan. 2. Mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan. 3. Memvalidasi program seleksi dan pengembangan. 4. Memberikan umpan balik kepada pekerja atas kinerjanya. 5. Dasar untuk penentuan keputusan alokasi remunerasi. Perusahaan khususnya Departemen HRD akan menggunakan hasil dari penilaian kinerja ini sebagai informasi dasar yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan dan kesuksesan berbagai kebijakan sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, seleksi, orientasi penempatan, pelatihan, dan berbagai proses lainnya. Profil perusahaan secara singkat: berdirinya PT Indofood CBP Sukses Makmur. Didirikannya pada tahun 1970 dengan nama PT Jangkar Jati atas prakasa Mr. Jayadi Jaya. PT Indofood CBP Sukses Makmur ini merupakan perusahaan olahan termuka di Indonesia, merupakan penghasil mie terbesar di dunia. PT Indofood Sukses Makmur pertama kali didirikan di Ancol pada Jakarta pada tahun 1970 dengan nama PT Jangkar Jati atas prakasa Mr. Jayadi Jaya. Selanjutnya perusahaan ini berkembang dengan ditandai dengan didirikannya cabang-cabang perusahaan di Medan pada tahun 1977 dan di Palembang pada tahun 1981 dengan menggunakan nama perusahaan PT Jangkar Jati. 1 Juli 1984 berubah nama menjadi PT Sanmaru Food NFG. Pada tanggal 1 Juli 1981 perusahaan ini mengalami perubahan manajemen sehingga selanjutnya mengalami perubahan nama dari PT Jangkar Jati menjadi PT Sanmaru Food MFG. Berdasarkan akte notaris JN Siregar SH, perubahan nama tersebut serentak dilakukan pula di daerah-daerah PT Sanmaru MFG. Ini menghasilkan berbagai jenis cita rasa mie instan. 9 Februari 1991 mendirikan cabang dan pabrik di Ujung Pandang, Makassar. Perusahaan ini mendirikan lagi cabang dan pabriknya di Ujung Pandang, Makassar pada tanggal 9 Februari 1991 untuk melayani permintaan pasar khususnya yang berada di kawasan Timur Tengah Indonesia. Dengan didirikan cabang-cabang perusahaan di berbagai negara di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat menjangkau langsung konsumen secara efisien sehingga biaya transportasinya dapat ditekan sekecil mungkin. 1 Maret 1994 berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Pada tanggal ini perusahaan ini berubah menjadi nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur, di mana inilah yang digunakan nama yang digunakan perusahaan ini sampai sekarang. PT Indofood Sukses Makmur ini cabang Makassar memiliki 8 line, di mana tiap lainnya dapat dari 2 mesin. PT Indofood Sukses Makmur cabang Makassar telah mampu memproduksi mie instan yang terdiri dari beberapa jenis cita rasa yang pada umumnya dapat dikelompokkan jadi 5 kelompok produk, yaitu Indomie, Sarimi, Supermie, Sakura, dan lainnya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk cabang Makassar ini sejak tanggal 1 Oktober 2009 berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur cabang Makassar. Visi dan misi PT Indofood CBP Sukses Makmur ini adalah visinya perusahaan Total Food Solution. Misinya adalah 1. Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. 2. Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. 3. Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. 4. Meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk apa saja yang diproduksi oleh PT Indofood.
Nah, berdasarkan ADART perusahaan, dari sejumlah usaha inti dan anak usahanya, diketahui beberapa produk Indofood yang umumnya juga menjadi leader di bidangnya. Di antaranya adalah yang pertama ada mie instan. Mereknya Indomie, Sarimi, Supermie, Sakura, Pop Bihun, mie telur cap 3 ayam, dan Pop Mie. Terus yang kemudian ada minyak goreng dan mentega, yaitu Palmia dan Bimoli. Dan selanjutnya ada Dairy yang memproduksi Indomilk, 3 sapi, Cap Enak, Indomilk Champ, Orchid Butter, Kalsi Skim, dan Indo Es Krim. Dan selanjutnya ada penyedap makanan yaitu Indofood, Indofood Raci, Piring Lombok, dan Maggi. Dan ada makanan ringan yaitu Lay's, Citato, Kitela, Jet Set, dan Cheetos. Dan ada juga minuman yaitu Ichiocha, Cavella, Tequita, Club, Tropicana Twister, 7up, Indofood Fresh, dan Frutamin. Terus kemudian ada nutrisi dan makanan khusus yaitu Sun, Promina, Provitan, dan GoFit. Dan selanjutnya ada tepung terigu dan pasta yaitu Segitiga Biru, Cakra Kembar, Kunci Biru, Cesa, Lencana Merah, dan La Fonte. Nah, dari semua produk di atas dapat diketahui bahwa perusahaan ini bergerak dalam bidang industri makanan seperti mie instan, makanan bayi, tepung gandum, penyedap rasa, minyak masak, dan makanan-makanan ringan lainnya yang laris di pasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi PT Indofood. Indofood Group yang terdapat di seluruh Indonesia terbagi menjadi beberapa divisi. Di antaranya divisi noodle atau mie instan, kemudian ada divisi seasoning yang mengatur bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredients, dan ada divisi snack, divisi baby food, divisi packaging, dan seterusnya. Divisi-divisi ini tersebar di berbagai daerah. Namun, produk dari beberapa divisi masih saling terikat dan berhubungan erat. Divisi noodle mempunyai 15 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia, dan setiap pabrik dipimpin oleh seorang kepala cabang. Nah, di sini bisa kita lihat struktur organisasi secara garis besar PT Indofood. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan KPI pada PT Indofood. Yang pertama ada definisi KPI. Dalam melakukan penilaian kerja, PT Indofood menggunakan metode KPI atau yang biasa disebut Key Performance Indicator. KPI merupakan alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Dan yang kemudian bagaimana penggunaan KPI dalam perusahaan? KPI umumnya digunakan dalam intelijen bisnis untuk menilai dan menentukan keadaan terkini suatu bisnis. KPI juga sering digunakan untuk menilai aktivitas yang sulit diukur, seperti leadership development, perjanjian, pelayanan, dan kepuasan yang memiliki impact terhadap bisnis itu sendiri. Dalam penerapannya, juga dibutuhkan sistem yang saling terkait, mulai dari lingkungan perusahaannya sendiri, begitu juga dengan laporan yang harus tepat waktu, efisien, dan peningkatan pengambilan putusan. 4 kriteria dasar dalam menerapkan KPI. Dalam menerapkan KPI, pada suatu perusahaan diperlukan 4 kriteria dasar yang wajib dipenuhi. Yang pertama, kolaborasi antara karyawan, tim, supplier, dan pelanggannya. Yang kedua, desentralisasi dari level manajemen sampai level operasional. Yang ketiga, integrasi atau ketertarikan antara ukuran, laporan, dan tindakan. Yang keempat, hubungan KPI dengan strategi. Terdapat metode KPI dalam merencanakan suatu tujuan dengan menggabungkan beberapa kriteria yang bisa disingkat dengan SMART: spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time sensitive. Spesifik, tujuan atau hasil harus jelas dan spesifik agar dapat dengan mudah diketahui kapan tujuan dapat dicapai. Measurable, tujuan atau hasil harus dapat diukur secara kualitas atau kuantitas. Hal ini berkaitan dengan performa standar atau harapan dari suatu performa. Achievable, tujuan atau hasil dapat dicapai, tapi harus diformulasikan sebagai tantangan guna menginspirasi perusahaan untuk mencapai hasil atau tujuan. Realistik, menciptakan suatu ide agar hasil atau tujuan dapat tercapai, tetapi harus realistis dan berorientasi pada hasil. Time sensitive, setiap hasil atau tujuan memiliki batasan waktu untuk dapat dicapai guna membiarkan kemudahan dalam mengukur peningkatan tujuan atau hasil berikutnya. Ada 9 macam metode penilaian. Yang pertama, rating scales atau metode dengan menggunakan skala penilaian. Metode ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya, misalnya dari skala memuaskan hingga tidak memuaskan.
ataupun dari skala sangat baik hingga sangat buruk. Skala penilaian tersebut biasanya dikonversi ke nilai angka seperti 5, sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, dan 1 sangat buruk. Yang kedua adalah checklist atau metode daftar periksa adalah metode penilaian kinerja berdasarkan standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pertanyaan dan jawaban ya atau tidak. Jika karyawan memenuhi kinerja yang ada dalam pernyataan checklist, maka akan diberikan tanda centang atau tanda X pada kolom ya. Sebaliknya, jika karyawan yang bersangkutan tidak memenuhi kinerja, maka tanda centang atau tanda X akan diberikan pada kolom tidak. Yang ketiga, period comparison. Dalam metode ini, semua pekerja dinilai secara bersama-sama dengan teman kerja lain. Setiap individu akan dibandingkan dengan semua teman-teman kerjanya dan akan diketahui siapa yang paling baik dan siapa yang paling buruk. Yang keempat, alternation ranking. Metode penilaian dengan membandingkan satu karyawan dengan karyawan lainnya, kemudian diurutkan berdasarkan peringkatnya. Kelima, critical incident. Dengan metode ini, pengevaluasian harus mencatat insiden atau perilaku bawahannya, baik positif maupun negatif. Yang keenam, narrative form. Adalah metode yang memungkinkan penilai memberikan penilaian dalam bentuk narasi atau esai tertulis. Ketujuh, behaviorally encouraged rating scale, yaitu metode yang menggabungkan penilaian naratif dengan penilaian kuantitatif rating scale. Masing-masing rate disertai dengan penjelasan naratif secara spesifik dari perilaku baik dan buruk. Yang kedelapan, manajemen by objektif. Dalam MBO standar dan kriteria penilaian ditentukan pekerja dengan atasannya untuk dilakukan evaluasi secara bersama-sama. Yang kesembilan, 360 degree. Dalam metode ini, penilaian diberikan secara 360 derajat yang berarti dari semua pihak meliputi atasan, bawahan, teman kerja, penilaian oleh diri sendiri, pelanggan, serta semua pihak yang terlibat dalam proses kerja individu. Selanjutnya, metode yang digunakan PT Indofood untuk menilai kinerja karyawannya dengan menggunakan yang pertama rating scale atau metode skala penilaian, yang kedua ada checklist atau metode daftar periksa. Selanjutnya ini ada contoh dari format penilaian kinerja karyawan PT Indofood. Selanjutnya ada rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana pelatihan dan pengembangan SDM PT Indofood. Yang pertama, pengembangan dan evaluasi karyawan. Tenaga kerja perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Maka dari itu, diperlukan pembekalan agar tenaga kerja dapat lebih menguasai dan ahli bidang di bidangnya, serta meningkatkan kinerja yang ada. Maka proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting, mulai dari karyawan pada tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Selanjutnya yang kedua ada kompensasi dan proteksi karyawan. Yang pertama, kompensasi di sini adalah imbalan atas kontribusi kerja karyawan secara teratur dari perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi tenaga kerja. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari serta menimbulkan kerugian pada perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada tenaga kerja agar kontribusi pekerja tetap maksimal. Selanjutnya, dalam menilai kinerja karyawan, ada beberapa sistem yang digunakan oleh PT Indofood, yaitu sistem by 3 months, 6 months, 9 months, and 12 months. Pada sistem by month, ketika tidak terjadi cacat pada proses seperti pengurangan tepung dan bahan lainnya, maka karyawan akan mendapatkan nilai insentif, dan hal inilah yang akan berpengaruh terhadap kompensasi karyawan dan sekaligus menjadi penilaian kinerja perusahaan untuk karyawannya. Maka dari itu, ketika karyawan tidak melakukan kesalahan selama proses kerja, akan berpengaruh terhadap kompensasi yang diberikan oleh PT Indofood. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang keempat, yaitu masalah apa saja yang dihadapi PT Indofood dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, tentunya PT Indofood mempunyai banyak kendala atau masalah-masalah. Masalah yang dihadapi PT Indofood diantaranya kontrol tendensi, di mana penilai cenderung memberi nilai rata-rata dari seluruh karyawan. Tidak hanya masalah central tendensi saja, namun pada penilaian kinerja di PT Indofood juga biasa terjadi masalah recency effect, yaitu penilai hanya memfokuskan penilaiannya pada perilaku kerja karyawan paling akhir saja dan mengabaikan perilaku kerja karyawan yang lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.